Salam. Saudara, kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Saudara, gereja itu bukan gedung, melainkan tubuh Kristus, yaitu setiap orang percaya. Dalam Alkitab, kita belajar bahwa setiap orang percaya adalah anggota tubuh yang memiliki fungsi berbeda-beda. Ada yang melayani sebagai pemimpin pujian, guru sekolah minggu, pemain musik, pendoa atau tim multimedia, penerima tamu. Pelayanan di gereja bukan soal panggung atau pengakuan. Itu adalah bentuk ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Jadi Anda jangan membuat diri Anda menggunakan altar sebagai panggung Anda. Saudara, ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus, kita sedang membangun tubuh Kristus. Kita sedang menguatkan iman sesama kita. Kita sedang belajar rendah hati. Yesus sendiri memberi teladan sebagai hamba. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jika Tuhan saja rela merendahkan diri, bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita dalam keseharian kita? Pelayanan tidak berhenti setelah ibadah selesai, saudara. Kekristenan bukan hanya aktivitas hari Minggu, melainkan gaya hidup sehari-hari. Di rumah, kita melayani anggota keluarga kita melalui kesabaran dan kasih kepada seluruh anggota keluarga. Di tempat kerja atau di sekolah, kita menunjukkan integritas sebagai pengikut Kristus. Kita bertanggung jawab atas tugas yang kita emban. Di dalam masyarakat, kita melayani melalui kepedulian dan keterlibatan dalam melakukan hal-hal baik dalam lingkungan tempat tinggal kita. Saudara, dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Pelayanan sejati bukan hanya melalui mimbar, tetapi melalui karakter setiap orang percaya. Ada beberapa sikap yang perlu kita jaga dalam keseharian. Tulus, bukan mencari pujian. Setia meskipun tidak terlihat. Rendah hati, mau diajar dan ditegur. Bersyukur karena dipercaya Tuhan untuk melayani di gereja. Pelayanan yang benar itu bukan tentang seberapa besar tugasnya, tapi seberapa besar kasih kita kepada Tuhan di dalam melakukan tugas pelayanan kita. Anda mulai menanyakan kepada diri Anda melayani karena panggilan atau tekanan? Apakah hidup saya di luar gereja mencerminkan Kristus, atau saya hanya nampak sebagai murid Kristus hanya dalam 2 jam pada saat saya berada di gereja, 2 atau 3 jam pada saat saya berada di gereja? Saudara, Tuhan tidak mencari orang hebat, tetapi hati yang bersedia untuk menjadi saksinya dimanapun Anda berada. Pelayanan di dalam gereja ataupun dalam kehidupan sehari-hari adalah satu kesatuan. Apa yang kita lakukan di altar harus sejalan dengan apa yang kita lakukan di luar gereja. Saudara, mulai hari ini biarlah kita menjadi pelayan yang setia. Bukan hanya di rumah Tuhan, tetapi juga di tengah dunia. Karena di tengah dunia, pelayanan kita
akan berdampak bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus untuk melihat Kristus melalui hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati.